Selamat pagi kawan-kawan citizenship. Nama awak Vicky dari kelompok 10A. Awak akan menjadikan tentang wawasan Nusantara. Teman-teman semua, dah pernah tahu nggak apa itu wawasan Nusantara? Daripada kepo, mendingan saya jelasin dulu. Apa wawasan Nusantara? Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia di lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sedangkan menurut Lemhanas adalah cara pandang bangsa Indonesia yang berlingkup dan demi kepentingan nasional, yang berlandaskan Pancasila tentang diri dan lingkungan, serta tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupannya yang beragam dan dinamis, dengan mengutamakan persatuan bangsa dan kesatuan wilayah Indonesia, yang tetap menghargai dan menghormati kebinekaan dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam mewujudkan cita-cita nasional. Jadi, teman-teman dah pada tahu kan apa itu pengertian dari wawasan Nusantara? Kalau ada pengertian wawasan Nusantara, berarti juga ada loh apa itu hakikat wawasan Nusantara. Berikut adalah penjelasan dari hakikat wawasan Nusantara. Hakikat wawasan Nusantara. Hakikat wawasan Nusantara adalah rasa dan semangat kebangsaan yang tinggi dalam semua aspek kehidupan yang berarti berbuat, mempersembahkan, dan mendharma baktikan yang terbaik bagi bangsa dan negara Indonesia. Jadi, intinya wawasan Nusantara itu berguna untuk kebaikan Nusantara kita juga loh teman-teman. Teman-teman udah ngerti kan? Hai Vicky, apa Hai Rizka. kabar? Baji-baji Ji. Apa kabar? Sehat. Lagi ngapain? Ini loh, tadi habis jelasin tentang wawasan Nusantara. Oh, wawasan Nusantara. Aku tahu tuh tentang asas wawasan Nusantara. Nah, tapi sebelumnya aku mau perkenalkan diri dulu. Inake Arengku Rizka Amalia KS Batu Rikalongko Sampulo. Ingin menjelaskan tentang asas wawasan Nusantara. Asas wawasan Nusantara. Asas wawasan Nusantara adalah ketentuan-ketentuan dasar yang harus dipatuhi dan diciptakan agar terwujud dan dihayati cara pandang yang utuh menyeluruh dalam lingkup dan demi kepentingan nasional dengan mengutamakan persatuan bangsa dan kesatuan wilayah Indonesia dengan tetap menghargai dan menghormati kebinekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional. Asas wawasan Nusantara terdiri dari kepentingan bersama, keadilan, kesetiaan terhadap kesepakatan. Nah, itu tadi tentang asas wawasan Nusantara. Nah, ada lagi nih yang namanya sudut pandang wawasan Nusantara. Sudut pandang wawasan Nusantara adalah Arah pandang wawasan Nusantara. Konsepsi wawasan Nusantara memiliki arah pandang ke dalam dan keluar. Arah pandang ke dalam mengandung arti bahwa pemberdayaan setiap potensi nasional dan komponen bangsa dengan ciri khas masing-masing yang berbeda diarahkan untuk mewujudkan kemandirian daerah dan kesejahteraan masyarakatnya. Akan tetapi senantiasa berupaya tetap dalam lingkup kesejahteraan seluruh bangsa serta membina dan memelihara integritas nasional. Arah pandang ke dalam bertujuan menjamin terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah negara Indonesia. Arah pandang keluar mengandung arti bahwa bangsa Indonesia harus berusaha untuk mengamankan kepentingan nasional dalam semua aspek kehidupan serta menumbuhkan daya saing di dunia global. Arah pandang keluar ditujukan demi terjaminnya kepentingan nasional dalam dunia yang serba berubah dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, serta mengembangkan suatu kerjasama dan saling menghormati. Nah, sekarang akan dilanjutkan oleh Fadil. Naminipun kula Fadil Muhammad Al-Fahri, kula saking kelompok Sneso. Ten mriki kula badhe menjelaskan tentang kedudukan wawasan Nusantara. Napa niku kedudukan wawasan Nusantara? Kedudukan wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia ialah sebagai ajaran yang diyakini kebenaran oleh seluruh rakyat agar tidak terjadi penyesatan dan penyimpangan dalam upaya mencapai dan mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Niku tentang kedudukan wawasan Nusantara. Saniki kula badhe menjelaskan tentang fungsi wawasan Nusantara. Napa niku fungsi wawasan Nusantara?
Fungsi wawasan Nusantara adalah sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, dan perbuatan, baik bagi penyelenggaraan negara di tingkat pusat dan daerah, maupun bagi seluruh rakyat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Maulita. Kumaha damang sadayana, abdi di dieu rek ngalanjutkeun pembahasan tentang tujuan dari wawasan Nusantara. Apa itu tujuan dari wawasan Nusantara? Wawasan Nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia dalam segala bidang kehidupan, di mana tercapainya tujuan nasional tersebut merupakan pancaran dari makin meningkatnya rasa, pemahaman, dan semangat kebangsaan dalam jiwa bangsa Indonesia sebagai hasil pemahaman dan penghayatan wawasan Nusantara. Tujuan dari wawasan Nusantara. Sekarang kita lihat tentang implementasi dari wawasan Nusantara. Yuk kita lihat bersama-sama. Implementasi wawasan Nusantara berkaitan erat dengan kepentingan nasional, terutama menjamin terwujudnya kepentingan keamanan dan kepentingan kesejahteraan. Dengan demikian, nilai-nilai yang terkandung dalam wawasan Nusantara harus diamalkan secara tepat dan menjadi prasyarat terjaminnya kepentingan nasional yang sekaligus akan menciptakan iklim kondusif bagi tercapainya tujuan nasional dalam rangka mewujudkan cita-cita nasional. Sekarang ada kasus nih dari wawasan Nusantara tentang perang antar suku. Yuk kita lihat sama-sama. Kita ke Papua, pemirsa. Dua kelompok warga suku Nduga hari Kamis terlibat bentrokan di Wamena, Papua. 21 orang terluka dan 4 orang meninggal dunia. Bentrokan dua kelompok warga yang sama-sama berasal dari Kabupaten Ndungga terjadi di Kampung Yelekma, Distrik Dapua, Kabupaten Jayawijaya hari Kamis. Ratusan orang saling serang menggunakan parang, panah, dan sangkur. Bentrok dipicu kelompok Wanaringen yang tidak terima atas meninggalnya salah seorang keluarganya yang juga anggota DPRD Nduga bernama Kainus Tabuni. Kanius Tabuni meninggal di Jayapura 29 Mei lalu dan diduga dibunuh oleh kelompok Ngui Jangge. Bentrok kelompok Wanaringen melawan kelompok Ngui Jangge hari Kamis mengakibatkan 4 orang tewas. 21 orang dilaporkan luka-luka terkena panah dan senjata tajam. Seluruh korban dibawa ke RSUD Wamena untuk dirawat. Sedangkan 4 korban tewas diamankan kelompok masing-masing. Bentrok juga mengakibatkan 4 rumah warga dibakar massa yang emosi. Hingga kini kedua kelompok warga masih berada di tempat kejadian perkara dan ratusan aparat gabungan masih berjaga-jaga guna mengantisipasi terjadinya bentrokan susulan. Tim kontributor RCTI melaporkan. Nah, jadi sebagai masyarakat bangsa Indonesia yang telah mempelajari dan memahami wawasan Nusantara, kita seharusnya dapat lebih baik menyikapi tentang bangsa Indonesia mengenai diri dan bentuk geografisnya. Oke, sekian dari kelompok kami. Terima kasih.